Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. إخواني وأخواتي في الدين معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات المشاهدين والمشاهدات رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi yang sangat indah ini dalam kucuran rahmat Allah. Seraya kita mengatakan Allahumma sayyiban nafi'ah. Semoga hujan yang Allah turunkan Allah jadikan keberkahan berlimpah ruah bagi kita, bagi makhluk dan seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kemudian ucapan salat dan salam tak lupa dan tak bosan kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, manusia yang paling terbaik yang pernah ada di muka bumi, yang paling takut dan paling bertakwa kepadanya, guru terbaik kita dalam kehidupan, baginda kita alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kembali kita membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid pada halaman yang ke-45. Pembahasan dalil yang ketiga daripada bab yang ketiga ini. Babul khaufi minasyirki, bab takut, ya, rasa takut dari kesyirikan. Setelah kita membahas ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab pada bab ini, pagi ini kita masuk kepada pembahasan hadis yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di dalam kitab Tauhid ini, yaitu wa fil hadithi, di dalam hadis disebutkan akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian, kata Rasulullah, adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Fasu'ila anhu, Nabi kemudian ditanya, faqal, ya, ditanya tentang apa yang dimaksud dengan syirik kecil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-riya. Dia adalah ar-riya. Hadis yang barusan kita baca ini terdapat pada Musnad Imam Ahmad, At-Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir. Lalu kemudian mari kita lihat apa kata Syekh Shalih Fauzan di dalam menjelaskan hadis yang barusan kita baca. Wa fil hadis, artinya al hadis alladhi rawahu al Imam Ahmad wa Tabrani wa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi. Inilah yang meriwayatkan hadis, ya, yang mana Rasulullah SAW sangat takut kepada umatnya, yaitu tentang syirik kecil. Ya. Akhwafu ma akhafu alaikum, artinya asyaddu khaufan akhafu alaikum, artinya asyaddu khaufan, yang paling saya takutkan,
Yang paling dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad atas umatnya apa? Syirik. Ya kan? Bukan yang lain. Yang paling dikhawatirkan itu adalah syirik kecil. Karena syirik kecil itu berbahaya. Ya. Ar-riya'u, di sini kata riya dijelaskan Syekh Shalih Fauzan, izharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmadunahu 'alaiha. Orang beribadah dengan tujuan agar dipandang orang. Ya. Salat agar dikatakan dia, Masya Allah salatnya khusyuk sekali gitu. Atau beribadah, berinfak misalnya agar nampak sama orang. Dan kemudian orang itu memujinya. Ya, itulah riya. Nah, ikhwafillah, ternyata perbuatan seperti ini ditakutkan oleh Nabi. Seseorang berbuat bukan karena Allah, ingin dipuji dan disanjung orang, ingin dilihat orang. Ya, makanya subhanallah, di antara ibadah yang paling baik itu adalah ibadah di tengah malam yang gelap gulita, tidak ada satupun orang yang melihat. Ya. Maka ikhwafillah, mari kita lihat makna umum ya, hadis yang barusan kita baca. Likamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi bi ummatihi, di antara bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya, wa nusihi lahum bihaitsu lam yatruk khairan illa dallahum alaihi. Bahwa tidak ada satu kebaikan yang ada dalam syariat ini kecuali Nabi sampaikan, kecuali Nabi beritahu. Wala syarran illa hadzarahum min, dan tidak ada sebuah keburukan kecuali Nabi peringatkan umatnya. Bayangkan, ini salah satu bentuk apa? Bentuk daripada kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Ya, dia tidak biarkan umat ini tanpa panduan, dan tidak ada satu kebaikan pun melainkan Nabi SAW sampaikan, dan tidak ada satu keburukan pun kecuali Nabi ingatkan kita darinya. Wa minasyarril ladzi hadzara minhu, di antara keburukan yang diingatkan Nabi adalah az-zuhur bi madharil ibadah. Kita tampil dengan tampilan ibadah, beribadah liqasdi tahsili sana'in nas, untuk memuji atau mendapatkan pujian orang. Ya, makanya hati-hati hari ini ya. Kalau rasanya diri kita tidak bisa menjaga keikhlasan, maka jangan mudah-mudah kita untuk selfie. Hari ini kan fenomena yang sangat banyak ini. Ya, seperti misalnya orang-orang baru umroh. Ya, semoga Allah jaga keikhlasan mereka gitu ya. Ya, bukan tidak boleh selfie, silahkan. Tapi kalau rasanya hati kita ya lemah untuk menghadapi itu, jangan lakukan. Atau ada di dalam hati kita tergerak, oh saya sedang umroh, misalnya di depan Ka'bah atau dekat misalnya Masjid Nabawi, ya kita selfie dan seterusnya. Ikhwafillah, hal itu boleh saja, berfoto silakan. Tapi kemudian jika seandainya itu membuat ibadah kita rusak gara-gara itu, maka lebih baik ditinggalkan. Atau subhanallah, sengaja orang buat konten ya, sengaja orang buat konten ya, langsung masuk masjid, salat, diminta temannya memvideokan gitu. Atau baru duduk buka Quran, atau diminta temannya baru baca pun tidak jadi, tidak ada baca, cuman buka Quran saja, tolong difotokan. Itu namanya menjaga atau membuatkan dirinya bahwa dia sedang ibadah. Hati-hati dengan perbuatan seperti ini. Ya, ada orang yang subhanallah memang sholat, dia sholat buat konten, entah dia taruh handphone di depannya atau orang lain disuruh. Nah, lihatlah bahwa hal-hal seperti ini dijaga dalam ibadah kita. Tolong dijaga. Bahkan ya, untuk misalnya membantu anak yatim atau membantu orang-orang yang membutuhkan, ya terkadang perlu diabadikan, perlu divideokan atau difotokan. Apalagi nanti musim-musim pilkada ya, itu sangat dekat itu.
Ya, mungkin perbuatannya yang di kampung itu, masyarakat ini. Nah, semua itu di-share kebaikan. Ya, diumbar kebaikannya. Khawatir kita ibadah hati kita lemah. Kita bukan mendapatkan pahala dari Allah, ya, kita dikhawatirkan hilang kebaikan kita. Justru dengan melakukan itu mungkin hati kita berubah. Maka hati ini dijaga betul. Jangan sampai ya dia masuk kepada ya sebuah ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya khawfillah rahimakumullah, ada orang yang memang tampilannya ibadah bukan untuk Allah, tapi ingin dipuji orang. Li'annahu syirkun fil ibadah. Ini syirik dalam ibadah. Wa in kana syar'an wa in kana syirkan asghar fa khataruhu azim. Kalau itu yang dilakukan itu adalah syirik kecil, itu bahayanya besar. Li'annahu yahbitul amal alladhi qaranahu, karena itu akan menggugurkan seluruh amal yang telah dia kerjakan. Ya. Walima kanat an-nufusu majbula ala mahabbati riasah wal manzila fi qulubil khalq. Karena memang manusia itu suka ingin disanjung, suka diposisikan, ditinggikan, diangkat. Itu memang fitrah kita itu. Tapi kemudian kita yang menginginkan ibadah ini untuk Allah, ya, agar ibadah ini diterima Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu harus kita jauhkan. Ya, semua itu kita jauhkan. Sehingga apa? Ibadah kita betul-betul lillah Subhanahu wa taala. Illa man sallamallahu kana hadza akhwaf ma yukhafu ala salihin. Ya, ini adalah sesuatu yang ditakutkan oleh orang-orang saleh, oleh orang-orang zaman dahulu, para as-salaf. Ya. Li quwwati da'i ilaihi bi khilafi da'i ila syirk al-akbar. Fa innahu imma ma'dumun fi qulubil mu'minin al-kamilin wa imma dha'ifun. Ya, maka ikhwah fillah, bab ini sangat berhati-hati kita. Bisa jadi syirik kecil itu akan menyeret kita kepada syirik besar. Ya. Kemudian ikhwah fillah, kesesuaian hadis dengan bab, di mana Syekh Shalih Fauzan mengatakan anna fihi al-khawfa minasyirik. Di dalam hadis ini ada pesan, peringatan takut dari kesyirikan. Anna fihi al-khawfa minasyirkil asghar. Di dalam hadis ini terdapat takut dari syirik kecil. Kama anna fil ayataini qablahu, sebagaimana pada dua ayat sebelum hadis ini, al-khawfa minasyirkil akbar, rasa takut dari syirik besar. Hadis ini terdapat peringatan ya dari syirik kecil, sebagaimana dalam dua ayat sebelum ini kita terdapat ya peringatan tentang syirik besar. Wal bab syamilun lil nawaini, dan bab ini mencakup keduanya, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Ikhwafillah. Nah, dari hadis yang barusan kita baca, ya, maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan ma yustafadu minal hadis. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, syiddatul khawfi minal wuqu'i fi syirkil asghar. Takut yang luar biasa dari terjebaknya kita atau terjatuhnya kita dari syirik kecil. Nabi sangat takut umatnya ya jatuh kepada syirik. Wa dzalika min wajhaini, dan itu dari dua sisi. Al-awwal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya takhawwafa min wuqu'ihi takhawufan syadidan. Yang pertama, Rasul sangat takut dan khawatir ya hambanya atau khawatir umatnya jatuh kepada kesyirikan ini. Sangat khawatir beliau. Yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi fi salihin al-kamilin faman dunahum min babi aula. Nabi SAW takut ini terjadi pada hambanya
pada umatnya yang saleh, ya, apalagi selain mereka. Takut pada orang yang beriman, ya, apalagi kepada orang yang kurang imannya. Bayangkan, jadi Nabi SAW ini memberikan kepada kita peringatan. Ya. Yang kedua, ikhwafillah, syiddatu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Ya. Sangat perhatian Nabi SAW kepada umatnya. Wa hirsihi ala hidayatihim, dan semangatnya Nabi untuk memberi petunjuk kepada umatnya, wa nusihi lahum, dan nasihatnya untuk mereka. Jadi Nabi kita SAW bukan hanya sekedar memerintah, tetapi bukan sekedar memberikan petunjuk, tapi ada rasa kasih sayang yang sangat luar biasa, dari dirinya. Ya. Nabi SAW adalah orang yang paling penyayang kepada umatnya. Ya. Kemudian yang ketiga, anna syirka yanqasimu ila akbar wa asghar. Kesyirikan terbagi kepada dua, besar dan kecil. Fal akbar huwa ay yusawwiya ghairallahi billah, menyamakan kedudukan yang lain dengan Allah, itu besar, syirik besar. Fima huwa min khasaisillah, dan itu adalah kekhususan Allah. Jelas ya? Menyamakan selain Allah dengan kedudukan Allah, dan itu kekhususan bagi Allah. Ya. Menyamakan yang lain, contoh ibadah. Ibadah itu khusus untuk Allah. Lalu kemudian kita sembah pula yang lain, maka ini termasuk syirik besar. Ya kan? Apapun namanya, yang itu kekhususan bagi Allah, ya, maka kemudian kita lakukan ibadah kita untuknya, maka itu syirik besar. Wal asghar, sedapun syirik kecil, ma ata fin nususi annahu syirkun, yang disebutkan di dalam nas-nas bahwa dia adalah syirik. Walam yasil ila haddil akbar, tidak sampai kepada syirik besar. Ya. Makanya subhanallah, di antara, ya, sempurnanya agama kita, Nabi menjelaskan seluruhnya, ya, baik yang syirik besar maupun yang syirik kecil, baik dosa besar maupun dosa kecil. Nabi sampaikan itu agar umat ini selamat, ya. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Annal akbara yuhbitu jami'al a'mal. Syirik besar kalau dilakukan akan menggugurkan amal. Jelas ya? Kalau syirik besar itu bahayanya jika dikerjakan oleh seseorang dan dia tidak bertaubat, maka akan berguguran amal-amal kebaikan orang. Wal asghara, adapun syirik kecil, yuhbitul amal alladhi qaranahu, akan berguguran amal yang mengikutinya. Apa yang dikerjakan, dia ada misalnya salat tadi untuk riya, maka salatnya itu yang gugur. Tidak menggugurkan seluruh amal. Tapi kalau syirik besar jika dikerjakan, habislah seluruh amalnya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk, kata Allah. Kalau engkau melakukan kesyirikan, maka bergugur seluruh kebaikanmu. Ya. Banyak contoh syirik besar, ya, seperti hal-hal yang disebutkan tadi, ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan. Yang kedua, annal akbara yukhallid sahibahu finnar. Yang besar pelakunya kekal di dalam neraka. Syirik besar selain seluruh kebaikannya berguguran, pelakunya kekal di dalam neraka. Wal asghara, adapun syirik kecil, la yujibul khuluda finnar, tidak kekal di dalam neraka. Ya, jadi kalau syirik besar bahayanya bukan hanya gugur seluruh kebaikan, ya, tetapi dia juga kekal di dalam neraka.
Innahu may yusyrik billah, barang siapa yang mensyirikkan Allah azza wa jalla, ya, fama'wahumun nar, dan tempatnya adalah neraka. Ya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Yang ketiga, annal akbar yanqulu anil millah. Syirik besar itu bisa memindahkan dia dari agama. Wal asghar la yunqilu anil millah. Nah, jadi syirik besar sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Kita tahu ya bahwa niat ini sangat penting di dalam kehidupan. Jangan sampai niat kita berubah, ya, berubah, dan niat itu mudah untuk berubah. Sehingga para ulama mengatakan, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada yang paling berat yang aku jaga dalam diriku melainkan daripada niatku. Ya. Karena niat itu sangat berbahaya. Kalau kita tidak jaga, maka amalan kita tidak sempurna. Ya. Maka itu ikhwafillah rahimakumullah, kita tahu ya hadis yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hadis orang yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka. Ibadah yang mereka kerjakan bukan ibadah kecil. Ibadah yang mereka lakukan bukan ibadah yang ringan, tetapi ibadah-ibadah yang besar, ibadah-ibadah yang mulia. Di dalam hadis tersebut dijelaskan, ya, yang dicampakkan pertama bukan pelaku zina, bukan para pencuri, bukan para, ya, pelaku maksiat lainnya, tetapi pelaku kebaikan yang gara-gara niatnya tidak baik. Hanya niat, bayangkan, niatnya tidak baik. Yang pertama adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil ya di hari kiamat, kemudian disampaikan kenikmatan yang telah diberikan kepadanya, kemudian diakui. Maka dia katakan, aku berjihad di jalan-Mu ya Allah. Maka Allah katakan kepadanya, kazabt, engkau dusta, kata Allah. Bayangkan, orang itu mati syahid, ya, kemudian dikatakan di hari kiamat kepadanya, kazabt, engkau berdusta. Sungguh engkau berjihad, berperang agar engkau dikatakan pemberani. Laqad qila, dan itu telah dikatakan di dunia, kata Allah. Engkau telah mendapatkan bagian itu. Engkau telah disanjung, dipuji, engkau syahid, engkau pemberani, engkau pahlawan, disanjung sudah di dunia. Maka kemudian Allah campakkan ke dalam neraka. La ilaha illallah. Yang kedua, mereka yang belajar ilmu, yang belajar Al-Quranul Karim, kemudian dia pandai membaca Al-Quranul Karim dan dia hebat, maka kemudian dia di hari kiamat didatangkan, ditanyakan nikmat yang telah diberikan kepadanya, maka kemudian dia mengatakan, saya, ya, telah mengajarkan ilmu saya kepada orang, kemudian saya telah membaca ayat-ayat-Mu, maka dikatakan kepadanya, kadzabta, engkau pun berdusta, engkau pendusta. Lalu kemudian Allah katakan, engkau belajar ilmu, engkau menghafal Al-Quran, engkau mengaji, agar dikatakan engkau seorang qari, seorang alim, dan itu telah dikatakan padamu di dunia. Engkau telah disanjung, engkau telah diangkat, disanjung, dipuji, ya, diberikan penghargaan, dan itulah engkau dapatkan. Kemudian dicampakkan dia ke dalam neraka. Kemudian orang ketiga, ikhwafillah, orang yang memiliki harta yang sangat banyak, kemudian didatangkan di hari kiamat kelak, disebutkan nikmat-nikmat kepadanya, dia pun mengakui nikmat-nikmat itu. Lalu kemudian dia katakan, aku berjihad dengan hartaku ya Rabb, demi agamamu. Maka kemudian Allah katakan, kadzabta, engkau pendusta, engkau pendusta, engkau mengeluarkan hartamu di jalan bukan di jalan Allah, tapi untuk disanjung dan dipuji. Dan itu telah dikatakan kepadamu, dan itu telah dikatakan kepadamu, dan kemudian dicampakkan pula ke dalam neraka, menyusul teman-temannya yang lain.
Ini gara-gara niat. Ini gara-gara niat. Maka subhanallah, niat ini sangat menentukan. Jangan sampai amal saleh ini berpindah kedudukannya kepada keburukan. Kepada keburukan. Akhirnya orang sholat ingin disanjung, dipuji, kemudian dia berubah niatnya. Misalnya ada satu kasus, kita masuk ke masjid, ya, masuk ke masjid. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan? Sholat atau tidak? Kalau kita sholat, orang menengok kita, mungkin hati kita lemah. Kalau tidak, kalau tidak sholat, kita tidak melaksanakan salat sunnah Nabi. Apa yang kita lakukan? Tetap sholat. Lakukan sholatmu, jauhkan was-was syaitan dalam dirimu. Ya. Justru ketika kita meninggalkan sholat kita karena manusia, itulah riya. Itu riya. Di saat kita meninggalkan ibadah karena manusia, itu riya. Lakukan sholat, walaupun orang memandang kita, ya, dan minta kepada Allah agar Allah jaga ibadahnya. Jadi bukan karena orang, ya, kita meninggalkan ibadah kita, ya, bukan karena manusia kita tidak salat, tapi lakukan itu lawan was-was yang ada dalam diri kita. Iwafillah. Inilah hadis yang disebutkan oleh muallif kitab, hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan untuk umatnya ini, ya, mengkhawatirkan kesyirikan kecil yang ada pada umat, yaitu riya, di mana kita melakukan satu kebaikan bukan untuk Allah, ya, bukan untuk beribadah, tapi kemudian ibadahnya itu, ya, dicampuri dengan sanjungan, ingin disanjung oleh orang, ingin dipuji oleh orang, dan akhirnya ibadah itu rusak. Ibadah tersebut, ya, tidak menjadi ibadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis bagi kita, hadis yang kita baca, hadis yang kita pelajari untuk pagi ini, yang mudah-mudahan yang mudah-mudahan hadis ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, di mana kita menjauhi syirik kecil dan kita, ya, selamat dari riya, dan kita kemudian menjadi orang-orang yang bersih, ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga kita, jaga amal kita, dan jaga seluruh niat-niat kita, ya, dan jaga kita dari segala keburukan, dan jaga kita dari segala bencana dan musibah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara